So, how Do you have a light? to know you always tell me. Apakah Cruella orang baik yang tersakiti? Istilah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti belakangan makin populer, terutama setelah Joker. Istilah itu muncul biasanya dari film-film yang bikin backstory villain. Cruella salah satunya, girl boss di industri fashion yang jadi tokoh utama antagonis di film Disney 1996, 101 Dalmatians. Ceritanya, Cruella tergila-gila dengan fur. I live for furs. I worship furs. Dan mau membunuh anak-anak anjing asistennya buat dibikin mantel bulu. Tapi itu dulu, di film terbarunya, Cruella 2021 jadi lebih, less devil. Cek. Paling nggak ada 3 pola yang sering muncul di film-film villain origin story khas Hollywood. Untuk menceritakan detail versi mereka sendiri, para villain biasanya dijadikan protagonis. Teknik ini dipakai Disney untuk Maleficent, musuhnya Aurora di dongeng klasik Putri Tidur. Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you. Well. Tujuan utamanya jelas untuk meraup simpati penonton. Cruella versi Emma Stone juga pakai teknik ini. Sejak awal, kita dibawa oleh narasi Cruella sendiri. Bahkan, sutradara Craig Gillespie cenderung bergantung pada suara si narator untuk menjelaskan beberapa scenes. Don't worry, there's lots more bad things coming. Teknik kedua buat bikin penonton lebih simpati adalah dengan membuat villainnya jadi korban. Warner Bros. Pictures pakai teknik ini untuk Joker versi Joaquin Phoenix, yang akhirnya menciptakan meme orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Di Cruella, kayaknya agak susah untuk menjelaskan karakterisasinya yang dibuat jadi korban tanpa membicarakan Baroness von Hellman, karakter yang diperankan Emma Thompson, the true villain of this story. Untuk tampil sebagai protagonis, Cruella butuh lawan. Karakter Baroness von Hellman lantas mengisi peran penting ini. Baroness adalah definisi seutuhnya dari girl boss, gatekeep, and gaslight. Dia sukses, super kaya, powerful, very powerful, owning her own company, tapi juga sangat controlling. Gatekeeping what's trend and what's not, dan cenderung di atas hukum. Simbol dari the establishment, kata Gillespie di interviewnya dengan Vogue. The establishment adalah term yang biasa digunakan untuk menyebut sekelompok elit yang punya kontrol dan kuasa besar di sebuah sistem, bisa di pemerintahan atau di institusi. Di Inggris, kata ini dipakai untuk gereja dan royal family. Di Pakistan, biasanya digunakan untuk menyebut militer. Di dunia Cruella 2021, yang latar belakangnya mencatut tahun 70-an Inggris, Baroness adalah simbol dari kelasnya, saudagar fashion yang kata-katanya adalah sabda di industri itu. Nggak peduli sekonyol atau sesadis apapun tingkahnya, nggak ada yang berani debat. Semua orang patuh. Karyawannya, manajer di toko baju terkenal, termasuk Pak Paul yang paling tinggi pangkatnya. Simbol dari hukum yang juga tunduk sama si Baroness. Di salah satu scene, Baroness bahkan terang-terangan mau pakai pasal-pasal karet yang biasa dipakai orang-orang berduit buat menindas orang yang lebih lemah, kayak pencemaran nama baik, vandalisme, dan sebagainya. Dia juga digambarkan sebagai narsis yang nyaris nggak peduli apapun kecuali nama baiknya, dan sadar betul kalau dia punya kuasa untuk menjaga semua itu. If you need to talk about power, you don't have it. Film seolah-olah ingin bilang bahwa ada yang lebih jahat dari Cruella, yang dari kecil hidupnya susah, mulai dari sering dianggap aneh, nakal, alias nggak patuh aturan, sampai jadi yatim piatu dan harus bertahan hidup dari mencuri. Baroness yang dipotret sebagai the true villain akhirnya sangat membantu penonton untuk mengerti dan bersimpati ke Cruella. Siapa yang nggak relate cerita ditindas bos eksploitatif? Masalahnya, sebelum jadi lawan, di awal-awal film Baroness adalah idola dan motivasi buat Cruella. Bahkan tanpa disadarinya, Baroness adalah satu-satunya alasan kenapa Cruella bisa jadi fashion designer. Yeah, of course, for her, the Baroness is a kind of dream personage. And so when she sees her, she's overwhelmed by her and dazzled by her. Memang, ada adegan-adegan yang menunjukkan Cruella sebagai karakter yang gigih bekerja dan gak gampang nyerah. Film berusaha memotret Cruella bisa naik kelas karena bakatnya. Tapi sebenarnya adegan-adegan ini lebih menonjolkan karakter Baroness yang gatekeeping. Alias, gak mungkin Cruella naik kelas kalau Baroness gak bersabda. Usaha Cruella baru berbuah manis ketika Baroness terkesan sama apa yang Cruella bikin. Dimulai dari display yang gak sengaja dia rombak ulang, mencuri perhatian banyak orang. Alias, kalau pakai istilah zaman sekarang,
orang goes viral. Ini cerminan menarik dari gimana sistem ekonomi dan sosial kita sekarang yang juga di gatekeeping sama segelintir orang kayak Baroness. Mereka biasanya menjaga ilusi naik kelas supaya tetap ada dengan mitos-mitos kayak kerja keras, bakat, dan viral. Tapi jangan berharap lebih. Biasanya, demi menjaga hierarki yang ada, orang-orang yang dibiarkan naik level harus seminimal mungkin. Dan di sini kita bisa ngelihat gimana Disney pakai teknik ketiga supaya villainnya makin menonjol, yaitu kasih mereka ideologi atau visi yang kuat. Teknik ini yang bikin villain kayak Thanos, Eric Killmonger, atau Voldemort jadi populer dan punya fans sendiri. Cruella bukan cuma dikasih motivasi kuat jadi fashion designer, karakterisasinya dengan sengaja dan nggak subtil-subtil amat dibangun atau diinspirasi dari gerakan punk. Dan ini yang akan kita bahas di chapter 2. Apa ceritanya anak punk pengen jadi girl boss? Ingat poster ini? Yap, promosi dan marketing Cruella sebagai anarko, sebagai anti-establishment, sejak awal memang disengaja. Bagian dari plot, narasi Cruella sebagai the rebel versus Baroness sebagai the establishment memang kuat banget kayak kata Gillespie, terutama dari tampilan fashion mereka yang dibikin sangat kontras. Sebagai the establishment, Baroness tampil ala-ala Dior dan Balenciaga, sementara Cruella lebih ke Vivienne Westwood-esque, yang mana cukup baik memotret situasi fashion 70-an. Vivienne Westwood memang salah satu desainer yang karya-karyanya terinspirasi dari gerakan punk, yang dikenal menggugat sistem alias rebel to what is established. Tapi dandanin Cruella ala-ala Westwood aja tuh nggak cukup buat dia jadi punk. Punk sendiri adalah gerakan yang berkembang atas ketidakpuasan, kekecewaan pada sistem, hukum, politik, kapitalisme, dan overconsumerism. Sementara motivasi Cruella pure karena hanya ingin balas dendam pada Baroness. Yang jadi masalah buat Cruella bukan sistemnya. Dia bukan anti-establishment, dia anti-Baroness. Sifat Baroness yang eksploitatif, remeh dan kasar pada pekerjanya, nasib para perempuan yang bekerja untuk Baroness sampai tua, semua itu sama sekali nggak disenggol Cruella. Sebelum tahu kalau Baroness adalah pembunuh ibunya, Cruella ingin jadi seperti Baroness. Bahkan ketika udah punya rencana menjatuhkan Baroness, dia tetap ingin validasi dari Baroness. Who the hell else would I drink to? To me? Singkatnya, Cruella kepingin jadi the next girl boss yang bisa gatekeep dan gaslight. Girl boss belakangan dipakai untuk menyindir white feminism yang menjual gagasan kesetaraan dan empowerment demi profit. Cuma akal-akalannya kapitalisme, ini yang bikin karakterisasi Cruella makin mengotori punk movement. Karena, kayak kata Alex Habert Santos di Fox, konsep girl boss adalah proses jahat kesuksesan kapitalis dan pemberdayaan perempuan yang hampa. Memang ada detail-detail kecil kayak dialog Cruella yang lebih memilih tinggal di jalan daripada masuk penjara, beberapa kali lari dari kejaran polisi, atau penggambaran polisi dan pasukan pengamanan aka bodyguard di film ini yang sengaja dibikin komikal, pandir, korup, dan dekat dengan Baroness. Tapi semua itu jadi berasa tempelan aja. Adegan terakhir, ketika satu-satunya bodyguard kepercayaan Baroness berdiri di belakang Cruella, jadi bukti sekaligus penegas bahwa kekuasaan Baroness telah pindah ke tangan Cruella. Daripada jadi anti the establishment, Cruella malah jadi si establishment yang baru. Punk yang dijadikan Disney bahan dagang memang cuma pepesan kosong. Buat kalian yang udah nonton gimana? Silahkan kasih pendapat di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai jumpa di video Misbar berikutnya.